Hari ini aku mau mengajak kalian semua untuk beribadah dengan penuh semangat. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari yang indah ini. Sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sekarang yuk kita mulai memuji nama Tuhan. Lagu pertama yang akan kita nyanyikan adalah Kasih-Nya Seperti Sungai. Yuk kita nyanyikan sambil bangkit berdiri. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku, kuasanya seperti sungai di hatiku. Yes, itulah kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita semua. Kasih, berkat, dan kuasa Tuhan sangat melimpah dalam hidup kita, kan? Untuk lagu selanjutnya akan dibawakan oleh Lase Meme ya. Sampai jumpa teman-teman. Wow, gimana tadi nyanyinya sama Carmen? Pasti seru ya, pasti semangat semua. Oh iya, sebelum lagu selanjutnya, Lause mau tanya nih, ada yang masih inget nggak cerita tentang firman Tuhan minggu lalu? Aku mau menjadi misionaris kecil dengan cara memberitakan firman Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada semua orang. Saya mau menjadi misionaris dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Aku mau menjadi misionaris kecil dengan senang hati. Saya mau menjadi misionaris kecil dengan cara mendoakan orang lain. Mau menjadi misionaris kecil dengan cara memberitakan Injil. Aslin mau menjadi misionaris kecil dengan mendoakan para misionaris yang melayani dan bangsa-bangsa yang belum percaya Tuhan Yesus. Yes, betul sekali, misionaris kecil. Nah, anak-anak sudah ready menjadi misionaris kecil untuk memberitakan kabar Tuhan? Tentu ya. Nah, oleh karena itu, kita sekarang mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Get Up. Get up and tell the world. Get up, some people have
Jesus paid the price so we could have eternal life. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, some people haven't heard. Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Every day and all that you say and do, there is a way to say that He loves you. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, some people haven't heard that Jesus paid the price so we could have eternal life. Yeah, get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Get up, get up, get up and tell the world. Nah, itu tadi adalah lagu di mana kita harus memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kita harus beritakan kepada seluruh dunia. Nah, lagu yang terakhir, Elsa mau mengajak anak-anak kita tuh mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik sama kita di setiap langkah hidup kita. Nah, masih sambil bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Dia bisa merubah hati orang. Betul Kak Nina, Tuhan Yesus memang baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
Betapa baiknya kan Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita. Nah, sekarang anak-anak, kita mau persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Mau mendengarkan firman-Nya yang akan dibawakan oleh Lause. Anak-anak fokuskan hati dan pikiran ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita akan mulai ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup, ikuti Lause berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya kami bisa mengerti dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai anak-anak semuanya. Kalian tahu saya mau melakukan apa? Ya, saya mau pergi. Anak-anak, kalian pasti juga kepingin sudah bisa pergi-pergi ke lain tempat. Tapi belum bisa ya, karena situasinya masih dalam kondisi pandemi. Nanti kalau pandemi berlalu, kita bisa pergi-pergi lagi bersama dengan keluarga kita. Anak-anak, kalian tahu nggak? Kalau kita mau pergi, ada barang-barang yang harus kita bawa loh. Seperti yang ada di dalam koper ini, dan di dalam tas ini. Yuk, saya akan tunjukkan apa saja barang-barang yang akan kita bawa kalau kita mau berpergian. Siap? Kita akan lihat ya, barang-barang apa saja yang saya bawa pada waktu saya akan pergi. Wah, berat sekali. Wow, ada macam-macam yang dibawa. Ada baju untuk ganti, ada baju untuk tidur, ada handuk, ada selimut. Apalagi ya? Bedak, sisir. Dan jangan lupa kita juga perlu membawa sabun, sikat gigi, dan obat-obatan supaya kita tetap sehat. Dan ada lagi yang penting, handphone untuk menghubungi keluarga kita. Wah, banyak sekali yang kita bawa pada waktu kita mau pergi. Anak-anak masih ingat, tadi ada banyak barang yang harus kita bawa pada waktu kita mau pergi. Ada baju, handuk, make up, handphone, sikat gigi, dan lain sebagainya. Hari ini kita mau mengulang 4 macam benda saja yang perlu kita bawa pada waktu kita pergi, yaitu bedak, hand sanitizer supaya tangannya terus bersih, sikat gigi supaya tetap sehat, dan handphone supaya kita bisa menghubungi keluarga. Dan di dalam handphone ini kita juga bisa membaca Alkitab firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau bermain bersama-sama. Anak-anak ingat-ingat dulu barangnya apa saja. Bedak, hand sanitizer, sikat gigi, dan handphone. Saya tutup ya. Nanti anak-anak ingat-ingat apa barangnya, kemudian apa yang hilang. Siap? Tutup ya. Sekarang saya akan buka. Anak-anak ingat apa yang hilang. Tada! Bedak, sikat gigi, handphone. Apa yang hilang? Siapa yang bisa menebak? Ya, benar. Yang hilang adalah hand sanitizer. Mau main lagi? Sekali lagi ya.
Siap? Ada satu yang hilang. Kita buka ya. Tada! Apa yang hilang? Bedak, hand sanitizer, sikat gigi, dan apa yang hilang? Iya, kalian benar. Yang hilang adalah handphone. Wah, senang sekali hari ini kita bisa bermain bersama-sama. Anak-anak, tadi kita sudah lihat kalau kita mau pergi ada banyak hal yang harus kita bawa. Nah, biasanya kalau kita mau pergi kita tuh merasa senang karena bisa main-main, bisa belanja-belanja, bisa ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Tapi sekarang masih pandemi, kita belum bisa pergi kemana-mana, masih di rumah saja. Nah, kembali nih, kalau kita mau pergi biasanya kan senang, ya. Semuanya senang karena bisa sama-sama dengan papa mama, kakak adik, teman-teman semuanya. Mereka pergi bersama-sama ke suatu tempat, rekreasi sama-sama. Hari ini, Lause mau bercerita tentang dua orang bapak yang juga mau pergi jauh. Tapi bukan untuk rekreasi. Mereka mau pergi jauh, mereka mau mengabarkan berita tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu baik, bahwa Tuhan Yesus itu sayang kita semuanya. Nama Bapak itu adalah Bapak Barnabas dan Bapak Paulus. Dua orang ini diutus oleh Tuhan untuk mengabarkan firman Tuhan ke tempat-tempat yang lain. Jadi mereka pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan mereka mau melakukannya. Karena apa? Karena mereka sayang sama Tuhan Yesus. Mereka mau membalas kasih Tuhan Yesus. Mereka ingin semua orang juga mendengarkan cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Bapak Paulus dan Bapak Barnabas mau pergi jauh, tapi bukan untuk rekreasi loh ya. Untuk apa mereka pergi jauh? Pergi jauh untuk mengabarkan berita tentang Tuhan Yesus. Kalau mau pergi, biasanya harus ada banyak barang yang dibawa. Baju, handuk, make up, sabun, dan lain sebagainya. Tapi Bapak Paulus dan Bapak Barnabas tidak pernah lupa untuk membawa satu hal, yaitu apa? Apa yang di Bapak Paulus dan Bapak Barnabas selalu ingat untuk bawa? Yang mereka bawa adalah firman Tuhan. Mereka selalu membawa firman Tuhan ini karena firman Tuhan ini akan mereka ceritakan kepada semua orang yang mereka temui. Nah, adik-adik, dari Antioquia mereka pindah ke tempat yang lain. Kali ini mereka naik perahu karena tempatnya cukup jauh. Mereka naik perahu dan mereka tiba di suatu tempat yang lain. Di sana mereka mengabarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik. Bahwa Tuhan Yesus itu sayang kita semua. Bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk menebus dosa kita. Bahwa Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita. Bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada di dalam hidup kita. Dan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang menerima Tuhan Yesus di dalam hati mereka. Tapi ada juga orang-orang yang belum mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita akan terus mendoakan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus supaya suatu saat nanti mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita akan terus menceritakan kabar baik ini, kabar tentang Tuhan Yesus ini kemanapun kita pergi.
kepada siapapun yang kita temui. Kita ajak mereka mendengarkan cerita, kita ajak mereka ke sekolah minggu, kita beri contoh-contoh yang baik supaya suatu saat nanti mereka bisa menerima Tuhan Yesus di dalam hati mereka. Waktunya untuk aktivitas. Hari ini kita mau melakukan sesuatu. Yuk kita lihat apa saja yang harus kita siapkan. Siapkan pensil warna, gunting, cutter, dan lembar aktivitasnya. Siap? Yang pertama, yang ini ya. Ini adalah tempat-tempat yang dikunjungi oleh Paulus dan Barnabas ketika mereka mau mengabarkan Injil kemana saja ya. Nah, kalian warnai semuanya. Diwarnai ya, supaya terus kalian ingat bahwa Paulus dan Barnabas pernah pergi ke suatu tempat untuk mengabarkan Injil. Nah, kalau yang ini sudah selesai, kita mengerjakan yang ini. Tadi Lause sudah pernah sebutkan, Paulus dan Barnabas naik perahu, mereka mau pergi dari Antiokhia ke tempat yang lain. Nah, ini perahunya. Mereka pergi bukan untuk rekreasi loh, tapi mereka pergi untuk mengabarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, tugas kita adalah mengguntingnya dulu. Lause gunting, kalian juga menggunting di rumah ya. Setelah digunting, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita ambil lem. Dilipat menjadi 2. Tara! Bapak Paulus dan Bapak Barnabas naik perahu, mereka akan pergi mengabarkan cerita firman Tuhan. Kalau sudah, kita cutter garisnya. Kita masukkan gambar kapalnya di sini. Nah, sekarang kapalnya bisa bergerak-gerak. Bergerak kemana? Dari Antiokhia ke tempat yang lain untuk mengabarkan Injil. Dan kalau sudah selesai mengabarkan Injil, Bapak Paulus dan Bapak Barnabas kembali ke Antiokhia. Semua orang di Antiokhia senang menyambut kembali Bapak Paulus dan Bapak Barnabas selesai mereka mengabarkan Injil. Kita juga terus mau ya menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Ya, kita semua mau. Sekarang mari kita bersama-sama berdoa. Ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Kami mau Tuhan belajar menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kami temui, kepada grandpa, grandma, papa, mama, tante, om, kakak, adik, teman-teman, semua orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan untuk cerita hari ini. Terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, inilah cerita hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Sampai jumpa. Anak-anak, kita semua sudah bersama-sama beribadah pagi hari ini. Kita semua juga sudah bersama-sama dengar firman Tuhan. Bagaimana kita diajar untuk boleh memberitakan kabar baik kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Dengan cara yang berbeda-beda. Dengan doa tentunya dan dengan
sukacita. Yuk kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Losalan ajak kita untuk semua bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian To God be the glory. Biarlah segala pujian, segala ibadah kita hari ini boleh sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. To God be the glory.